hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanatan huwa wa khaliqin nas bihulukin hasanin amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, barokah, hidayah, inayah serta hidayah yang Allah masih tancapkan dalam hati kita sehingga kita ringan melangkah, ringan beribadah, ringan untuk meningkatkan ketakwaan, ringan melaksanakan kebaikan, ringan menyampaikan kebaikan, dan ringan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan terus kenikmatannya kepada kita, maka perlu kita memberikan atau membuat Allah ridho dan senang kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sudah mencontohkan seluruh kebaikan dalam hidupnya. Kehidupan sebagai seorang manusia biasa, kehidupan sebagai seorang rasul, kehidupan dalam berumah tangga, kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semua sudah dicontohkan oleh manusia yang paling mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah sepenuhnya kepada beliau, sehingga dengan salat dan salawat yang kita haturkan mampu membuat kita menjadi pengikut yang setia, sabar dan istiqomah menjalankan teladan-teladan yang sudah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mendung hujan itu tidak menyurutkan langkah kita, maka itu bisa kita katakan sebagai penanda keimanan kita yang masih kokoh. Penanda kita masih melaksanakan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Masih penanda sebagai kita seorang yang mengerti tentang bagaimana pentingnya ilmu, bagaimana wajibnya menuntut ilmu, sebagai salah satu cara kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Maka sore hari ini hal yang pertama yang ingin kita tanyakan semuanya, sudahkah kita berbuat baik hari ini? Atau sudahkah kita melaksanakan kebaikan? Sudahkah kita mengajak keluarga kita untuk berbuat baik hari ini sampai sore ini? Jangan sampai ketika malaikat membawa amal-amal manusia, amal kebaikan kita tidak tercatat. Maka selalu kita ingatkan diri kita setiap harinya, mulai subuh, kira-kira kebaikan apa yang harus saya lakukan? Kira-kira kebaikan apa yang harus saya pupuk? Kira-kira bisa nggak saya beramal? Gitu deh. Jadi semua harus ditanyakan kepada diri kita, sehingga kita sibuk untuk melaksanakan kebaikan, sibuk mengingat kebaikan. Karena kalau sudah sibuk kita mengingat kebaikan, sibuk memikirkan kebaikan apa yang akan kita lakukan, nggak sempat kita memikirkan hal-hal yang membuat Allah marah atau Allah nggak ridha. Nggak sempat kita memikirkan keburukan orang lain, nggak sempat kita menggosipkan orang lain, nggak sempat kita mencari celah-celah orang lain karena kita sibuk memikirkan apa kebaikan yang kita akan lakukan pada hari ini. Jangan sampai sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, tanda Allah nggak lagi ridho, senang kepada kita, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ihrisma
la yanfa'uka. Ya. Sibukkanlah diri kalian atas apa yang memberikan manfaat kepada kalian. Nah, itu dia. Jadi ibu-ibu ini ketuanang diri kita. Itu yang harus kita cari. Ya, hal-hal yang bermanfaat, ya kan? Hal-hal yang menguntungkan kita semua. Ya. Karena hari ini melihat realitas kehidupan, mentegite kehidupan manusia nengkai ini, masyarakat tele deket-deket ta. Ya, kehidupan masyarakat hari ini banyak sekali melaksanakan kebatilan-kebatilan. Banyak sekali melaksanakan kemusyrikan-kemusyrikan. Banyak sekali melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena apa? Kadang-kadang dia tahu ino salah. Dia melakukan karena nggak ngerti bahwa itu salah. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, nanti di akhir zaman, suasana, kondisi masyarakat, khususnya orang Islam berat. Ya punya gambaran seperti memegang bara api, gak mungkin datang nanti api, bara api, ya kan? Kalau api sendiri nggak terlalu panas mungkin, tapi baranya itu masya Allah. Ya, artinya apa? Berat yang kebaikan di akhir zaman ini. Di zaman fitnah ini berat sekali kita melaksanakan keislaman kita. Menampakkan keislaman saja berat. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan nanti kondisi umat Islam di akhir zaman seperti sebuah makanan. Makanan yang lezat, selipuk dengan melet. Ya, selipuknya milingakan makanan itu, ya. Sebuah makanan lezat yang ditaruh di sebuah piring yang diperebutkan oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Sahabat heran, kan sona bongeno. Kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Apakah saat itu kaum muslimin lagi sedikit? Enggak, kata Rasulullah SAW. Ya kan, justru saat itu kaum muslimin lagi banyak, mayoritas. Marak kondisi sinengka, ya kan? Mayoritas, tapi apa? Enggak punya peran. Ya, enggak punya peran dalam kebaikan, enggak punya peran, enggak ada semangatnya untuk melaksanakan Islam. Enggak ada semangatnya melaksanakan kebenaran. Enggak ada semangatnya memunculkan dirinya adalah orang Islam. No. Ya, terjadi hari ini, maka disebut kagusa Israel, ya kan? Kondisi saat itu manusia seperti sampah yang terombang-ambing di atas gelombang. Gelombang ke kanan dia ikut ke kanan, gelombang ke kiri dia ikut ke kiri, gitu terus ya, dihempas kanan kiri, dihempas sana sini. Nah, pada marah itu nengka berat nampak yang dirintas sebagai orang Islam nengka ini. Bahkan menampakkan perbuatan-perbuatan sebagai ciri khas orang beriman pun berat. Kita ina-ina entale bale sekat suruh bekerudang doang marah sekat apa? Padahal dulu pada zaman Rasulullah SAW begitu mendengar perintah hijab, perintah berkerudung, selipu sahabat-sahabat yang perempuan itu mencari kain untuk menutupi kepalanya. Berebut waktu itu ya, mendengar satu perintah langsung. Itu aja berat, arak doang alasan tak. Ya, anak doang keberatan tah. Kurang ingat sih tentang itu jilbab bisa. Babak kena genit tah. Luik ketumbin tah. Macam masya Allah. Subhanallah. Ya itu alasan si beratnya kondisi zaman. Wah sampai yang di sini lekan-lekan lain. Nah kiringan itu nengka bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti sampah yang terombang-ambing di lautan? Ya kan? Tidak ada perubahan, harusnya tenggeji, haruslah ada perubahannya. Ya. Jangan percuma ya kan. Ibu-ibu datang mengaji di sini, kondisinya sama dengan sebelum ngaji ya kan. Sebelum ngaji girang bergosip, pas ngeji jerak ngeji mesi bergosip, apa mau udah? Ya kan? Apa yang kita dapatkan? Harusnya ketika kita mengaji, ada hal-hal yang baik yang harus kita tingkatkan. Ya, sedikit teman ngaji jarang tembuk kayak Quran, begitu ikut ngaji di balai dakwah rajin itu baca Quran itu. Ya kan? Sebelum tengaji di balai dakwah misalnya, ya kan, jarang kita nanjak tetangga kita, jarang kita memberi makan tetangga kita, berbagi makanan, maka setelah mengaji harusnya ada hal-hal tersebut.
Ya, harus ada perubahan, ya kan? Harus ada peningkatan. Ya. Harus ada peningkatan. Dulu kalau sebelum ngaji, sebelum taklim, kita paling ngaji rasa ayat, maka tambah dia 2 ayat. Biar ada peningkatan. Ada endak nasebut itu tama telinga kiri, sugul telinga kanan, darat kanan. Ya kan? Harus ada peningkatan. Maka sering tanyakan kepada hati kita. Ingat ibu-ibu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi, dia mengatakan, inna umruka ladaika amanah. Ya kan? Sesungguhnya umur yang diberikan oleh Allah kepada kalian adalah amanah. Maka nanti pasti sang pemberi amanah akan menagih amanah tersebut. Siapa pemberi amanah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Pasti jemak ketuaan ini deh. Bepu Jamal, usia si biangku, apa keduang dah. Gitu dia. Ya kan, semua akan ditanyakan. Oh, saya selama hidup ya Allah, saya rajin baca Quran. Alhamdulillah, ya kan. Jadi itu dijalankan amanahnya, ya kan. Saya sering berbuat baik, saya sering ngaji di mana saja, ya kan. Saya selalu bawa Quran kemana aja. Oh, Masya Allah. Umur kita ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai amanah ini kita sia-siakan. Karena nanti Allah akan tanyakan usia kamu untuk apa, kamu gunakan untuk apa, ya kan. Maka pertambahan usia kita itu hanya penundaan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih kasih kita kesempatan taubat. Ingat umur umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sabiin, antara 60 sampai 70 tahun. Menarak siwah lebih saatnya untuk bertaubat. Ya. Bahkan nasihat Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar, mengatakan kalau sudah usia 40 tahun saatnya bertobat. Ya, wah luwe senang-senang tak sebelumnya. Kita sudah senang-senang banyak hal, sudah kemana-mana juga. Nah, penandanya adalah saat kita sudah berumur 40 tahun, saatnya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Itu dia. Ya. Apalagi kita kembali tadi keterangan kita yang awal tadi, kondisi zaman si nengka ini, aroh-aroh dik tahu beda yang besi kena barang si salah. Karena yang salah ditutupi seolah-olah itu menjadi kebenaran. Kadang-kadang kalimat-kalimat juga menyesatkan. Contohnya kalimat silek girang denger tak. Sang ibu-ibu sedu ini dah. Ini kata orang dulu, yang waras ngalah. Wahide dengar itu? Seolah-olah itu sebuah kebenaran, yang waras ngalah. Ya kan? Nah, sekarang terjadi karena kita menganggap itu kalimat yang benar, maka bermunculanlah orang-orang gila yang dianggap waras hari ini. Karena apa? Yang waras ngalah. Ya, dia mele membaguskan yang gila. Karena dengar kalimat tadi, yang waras ngalah. Nah, maka kalau orang-orang waras tidak mau berbuat untuk kebaikan, tidak mau menyampaikan kebaikan, tidak mau mencontohkan kebaikan, maka akan muncul orang-orang gila yang tidak mengerti syariat dan dianggap waras. Maka Allah berpesan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, hendaknya sebagian dari hamba-hambaku, orang yang beriman maksudnya, senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Nah, ini peluang nih, ya kan? Peluang. Allah mengatakan hendaknya ada salah seorang atau sebagian umatku, sebagian hambaku berposisi sebagai penyeru-penyeru kebaikan, sebagai orang-orang yang menjadi contoh-contoh dalam kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang senantiasa ucapannya, suruhannya tentang hal-hal yang baik-baik saja dan mencegah kejahatan-kejahatan.
Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. No, nang kekeringan demi posisi sebagai penyuruh kebaikan kah atau sebagai orang yang diam-diam baik gitu kan. Maka ketika hari ini orang-orang soleha, ibu-ibu soleha nggak mau ngomong tentang kesalehannya, ya kan? Orang yang nggak soleh ini akan muncul berlagak soleh. Ketika orang-orang baik tidak mau muncul untuk menyuarakan kebaikannya, tidak mencontohkan kebaikannya, maka akan muncul orang-orang jahat yang pura-pura baik sehingga disebut sebagai sebuah kebaikan. Ya ampun, seda suasana hari ini. Seda. Dengan cengeng mimpin itu, ya kan? Orang-orang yang tidak ngerti syariat memimpin kita. Orang-orang yang nggak pernah berbuat kebaikan memimpin kita. Itu. Tertipu casing. Itu. Ya udah hati-hati nengka aja meta yang anak ada jodoh, ndak tertipu casing. Ya kan? Datang dengan mamang itu pakaian bagus, selidiki dulu. Yang punara aran ta'aruf, saling mengenal, ya kan? Kenal keluarganya, maksudnya jangan dia kenalan sama dianya, salah, itu namanya pacaran. Kalau antara dia berkenalan dengan lawan jenisnya, itu bukan ta'arufan, tapi namanya pacaran. Dalam Islam, darak pahalan dengan bekasiah. Nah, dosa semuanya itu. Ya kan? Yang ada ta'aruf, ya kan, kenal sama keluarganya, ya kan? Kenal, ya kan, gitu dia. Perlu tahu si barangna bejora gitu kan. Perlu diselidiki, makanya ada jedanya itu ya, antara nazar, ta'aruf, kemudian hidbah, nikah, itu ada jeda-jeda agar kita bisa mengerti siapa calon anak gadis kita ini, ya kan? Sebagai orang tua perlu menyelidikinya, si barangna bergaul. Menanang balinda alim surwena. Legu si barangna bergaul selama ini, perlu kita cari. Karena sahib, seseorang itu tergantung siapa temannya bergaul, ya kan? Ya, mana biasa bergaul barang dengan si girang nungkulang, paling tidak dia akan belajar nungkulang. Atau dia membenarkan kedustaan. Ya, kalau dia biasa bermain dengan orang-orang yang main judi, paling tidak dia ridho dengan perjudian. Nah, itu. Jadi penting tegitek pertemanan. Nah, itu dia ibu-ibu. Jadi perlu sampai yang itu, ya kan? Ingat tang diri wah kita berbuat baik hari ini, hari besok. Ingat kematian itu adalah sebuah kerahasiaan. Sampai yang tarubin dendek nunggu mati. Lego apa? Ya, persiapkan kematian. Ya, dia tak perlu nunggu ya, kena datang doang. Dan hal itu pasti, kematian adalah sebuah kepastian. Kematian tidak mengenal anak kecil, bayi, orang tua, lansia deh. Ya. Wah tentuang. Maka persiapkan kematian. Ya kan? Karena kematian adalah gerbang menuju kehidupan selanjutnya mesti belo, ya kan? Mesti belo perjalanan tak. Ya. Alam pertama alam ruh, ya, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, ya kan? Nah, di dalam penantian di kubur tak tersiksa yang bagus amalanta. Ya, cengeng amalanta kalau rusak amal kita di dunia, maka Allah akan perlihatkan itu di kubur, ya kan? Sehingga kita tidak tenang, kita tembe tahu tetokol. Di neraka ya diperlihatkan, nanti kamu duduk di sini, ya kan? Nanti kamu akan dihukum seperti ini. Begitu, ya kan? Tersiksa itu jelo-jeloin itu kita. Ya. Dan satu-satunya yang mau menemani kita ketika di alam kubur adalah amal kita. Nanti begitu ibu-ibu dibaringkan di kubur, ya kan? Ya. Menunggu orang pulang dari kubur itu, ya kan? Baru datang malaikat di situ, ya kan? Nah, yang akan datang menemani kita hanya satu, amal ta. Bukan suami ibu, ya. Dan teman guru kubur tawa, kubur no mele ya meta.
Ya kan? Hidup tu ambil Mesti hidup dah pikiran dengan lain. Anak si palang menyayangi si dia, hendak nembe tu kurang barang ide, ndak mau dia. Ya kan? Jadi enggak ada sehidup semati itu rubah itu, ya kan? Sehidup sesurga baru ada, ya kan? Sehidup sesurga. Nangumbe-ngumbe kangen sama mak dah pas dah hidup, mendoa mati, lupa yang ni dah. Ya kan? Sekedar dia ingin meluahkan hatinya saja, dia lama-lama dikubur. Tapi nanti begitu pulang dari kubur, wah mulai mikir, sei meririku kan? Ya kan, sei dari kahangiku kelembi, sei mungkayang terus seperti itu. Maka untuk itu peliharalah apa yang akan menemani kita. Siapa dia? Amal kita. Sesungguhnya kalau amal kita baik, maka dia akan tercipta menjadi rupa yang sangat baik, menjadi penerang di kubur kita. Ya, setia. Amal kita akan setia sama kita. Ya kan? Nah, mana lagi amal dah. Saya nemani ini dia terus. Apalagi darah amal dah. Ya, saya nemani ini dia. Ya kan? Ah, itu dia. Maka sekarang mulai belum ada kata terlambat, belum ada kata terlambat. Ya kan? Semua bisa mungkin selama hidup, ya kan? Selama kita masih hidup. Ya kan? Bertaubatlah, bila perlu bertaubat setiap saat. Yang pengen kata Nabi, jaddidu imanakum wa jaddidu niyatakum. Sampai telu kali nemuni dengan Nabi, ya kan? Perbaharulah iman kalian dan perbaharui niat-niat kalian tuh. Ya. Perbaharui niat itu enggak hanya sekali. Ya, marak dak ketih misalnya Babu Jamal ketih, niat ku ketu bare kunjung punti misalnya. Terus perbaharui niat itu agar jangan niat itu dirusak oleh setan, ya kan? Bare mendik perbaharui niat dah arah doang kan setan. Dedek beju lelah demi tepunti. Dedek beju ya mahal punti lengkah. Terus digoda itu. Terus digoda. Ya kan? Akhirnya nggak jadi. Nah, itu dia. Yang putar perbarui niat. Ya. Setiap ada keinginan berbuat baik, ingat ada yang nggak senang. Ya. Ada yang nggak senang. Entah itu manusia pendengki, entah itu setan yang sangat membenci, ya kan? Dan niat ngeji doang kata ada saja, ya kan? Makanya perbarui terus, perbarui niat. Menwahara nyempilang bahasa anda ya. Apa ya? Sama ya, nyempilang sekedik, ya kan? Ada keinginan bareh dulu malas itu. Cepat perbarui niat. Ya, saya harus ke sana. Ya. Maka ketika sampai di sini, maka setan akan terhempas, ya, akan terjungkal. Kenapa? Karena tidak berhasil menggoda side dan amal dah menjadi banyak. Itu dikisahkan dalam sebuah kisah yang panjang itu ketika setan iblis menggoda seorang yang akan berangkat ke masjid. Kan pernah kita ceritakan itu. Subuh hari, ya kan, petang-petang ada salah seorang yang ingin berangkat, ya, ke masjid. Salah seorang sahabat pada saat itu tabi'in, saya agak lupa, ya kan. Dia buta, dia ingin ke masjid, ya kan. Terus ya leka, ya kan, terik, begitu terik bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, terus sampai dia ke masjid. Sampai berapa hari, akhirnya iblis nyerah. Den-den ya. Sampai masjid. Kenapa? Agar amalnya tidak bertambah. Tuh iblis itu kayak gitu, ya kan. Dia tidak ingin amal anak manusia itu yang beriman kepada Allah semakin tambah. Karena semakin luwe ujian tampuk tetap melaksanakan kebaikan itu akan bertambah. Ya kan? Pada misalnya, ya kan, kisah yang lain lagi, ada seorang yang ingin sholat subuh, tiba-tiba iblis membuat lubang di jalan yang biasa ditempati. Karena dia paham bahwa itu nggak pernah ada lubang, ya kan. Hujan besar, tiba-tiba di situ jatuh. Akhirnya dia kembali ke rumahnya, iblis tertawa. Berhasil katanya. Apa yang terjadi? Dia ganti bajunya, dia mandi, dia berangkat lagi. Ya, menangis iblis di situ. Akhirnya setelah berapa saat, berapa lama, berapa hari, ditutup lubang itu sama iblis. Agar apa? Dia nggak jatuh dan balik lagi terus memperbarui niat lagi. Itu dia. Itu pentingnya kita berilmu. Jadi penting mendamili anak masjid, tiba-tiba ada keraguan, lawan dia, ya kan? Semakin ada keraguan lagi, lawan sampai masjid, maka berapa pahala yang sudah dapatkan.
Itu makanya jadi dunia takut. Ya, perbaharui terus. Setiap ada usaha kebaikan pasti ada tantangannya. Yang pun ngenongkat setan berjanji tipe Allah Subhanahu wa taala, aku akan menggoda anak Adam ini. Karena Adamlah aku terjungkal dari surga, ya kan? Terjungkal dia. Makanya iblis memiliki sifat apa dia? Merasa lebih baik daripada ciptaan yang lain. Nah, menarak le ite arak sifat ite lebihan si dengan hati-hati. Mulai kita akan tersesat. Karena ciri-ciri orang yang tidak berbahagia dalam kehidupan adalah salah satunya suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia kan bahagia dengan singenai. Ya, dia bahagia. Kenapa dia sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain? Dengan ini berdua ya mobil bahagia hidupnya. Sengsara wah yang mikir ya kan? Ya kan? Itu dia. Gitu ada dengan seneng hidupnya barang anaknya gitu kan. Ada dia bilang, terus seperti itu dia akan mencari sehingga dia sibuk, dia lupa untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Padahal orang lain pun juga berpikir tentang kebahagiaan orang lain. Maka ngumbe adek terbahagia hidup ta, ya, cari kebahagiaan kita sendiri, ya kan? Kayak rezeki itu kan datang, ya kan? Ada berapa cara rezeki datang kepada kita, ya kan? Si pertama cara rezeki datang kepada kita itu kita mencari rezeki, ya, kita cari itu rezeki baru kita dapat rezeki, ya. Cara yang kedua apa? Min haitsu la yahtasib, ya kan? Datang dari hal-hal yang tidak terduga. Ya. Nah, ini yang ketiga ini yang paling keren nih. Apa dia? Memberi rezeki kepada orang lain. Maka rezeki akan datang kepada kita dengan berlipat ganda. Ya, yang pun negirang dengan mancang rezeki, ya kan? Kalau kita ingin diberikan rezeki oleh Allah, maka beri orang lain kebahagiaan. Beri dulu bantuan kepada orang lain, sehingga dengan itu Allah akan memberikan kita rezeki, ya kan? Ya kan? Marak dengan milih berdoa kepada Allah, ya Allah, ya kan? Kenapa engkau tidak pernah kabulkan doaku? Setelah ditelusuri, ternyata dia tidak pernah ke masjid. Ya, ngombe yang ya si pinta, sedangkan dia nggak pernah ngetuk pintu rumahnya Allah. Bukankah masjid itu rumahnya Allah? Kayak ada orang yang mau minta duit kepada Bu Haja Suim, tapi dia nggak pernah datang ke rumah Haja Suim. Kira-kira Haja Suim pernah ngerti nggak ada orang yang butuh duit? Nggak tahu karena nggak datang. Ya, dia datang ke masjid misalnya, dia datang ke masjid, tapi dia datang dalam kondisi kotor, ya kan? Sikiduna sembahyang, sikiduna sholat, baju yang dia pakai untuk bekerja, ke pasar, membut resi, membut tahu, macam-macam, membut tri, gitu kan? Bayangkan kalau kita datang bertamu ke rumah orang, menyampaikan hajat kita, kira-kira orang mau terima enggak dengan pakaian lusuh kita? Papa temili berotang atau ngendeng lihat dengan bagus tampilan kita. Bahasa kita juga bagus. Bu Hajah kira-kira ada nggak di rumah? Ya kan? Saya ada keperluan sedikit. Nah gitu. Ya kan? Ada apa? Nanti dah saya ke sana. Ya kan? Dia datang, dia persiapkan diri dengan baju yang bagus, dengan rapi, dengan minyak wangi. Masya Allah datang. Untuk membuat Bu Hajah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepada Allah dengan tampilan yang terbaik. Ini doanya singkat. Ya Allah saya minta uang. Nah, besok ya Allah saya minta uang. Harusnya mengibah-ngibah dulu, ya Allah. Ya, sanjung dulu. Sebagaimana sahabat ya. Kisah sahabat dulu ya kan, ketika ada tabi'in yang ingin membuktikan sahabat. Ya. Karena tabi'in ini menganggap sahabat ini gila semua. Kenapa? Hal-hal dilakukan oleh sahabat itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah salah seorang sahabat dalam kondisi kering kerontang di tengah padang pasir, ya kan? Dia merasa kehausan. Ya abot beti, ya kan? Akhirnya dia buat
kolam di depan rumahnya. Dia buat kolam di rumahnya. Datang tabi'in ke sana. Apa yang kau lakukan di tengah terik panas matahari seperti ini? Kan bukan musim hujan. Aku akan meminta kepada Robku. Dan Robku tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Betul, dia berdoa, turun hujan di situ doang. Akhirnya diselidiki. Ternyata memang amalan para sahabat ini Masya Allah. Ya kan? Di antaranya kalau mereka datang ke masjid bukan saat azan. Sebelum azan, jauh sebelum azan mereka datang. Di masjid pun mereka berlama-lama setelah sholat, tidak langsung pulang seperti kita. Meniti aja berarongan itu uli menawah salam imam itu barang julun tu. Sahabat enggak, dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa suwe, kalau subuh hari dia berdoa sampai isyraq ya kan, sampai terbitnya matahari ya, kemudian dia sholat syuruk ya kan. Kemudian dia enggak pulang juga. Dia nunggu waktu duha, dia sholat duha, setelah duha baru disekolahkan oleh Nabi di situ, dibelajar dengan Nabi. Lama, berdoanya lama ya kan. Kemudian dalam kondisi yang terbaik. Karena pernah ada suatu kisah salah seorang sahabat itu pakai pakaian terbaik di luar, biasanya dia pakai 2 baju sahabat. Di luar baju yang kena debu-debu segala macam, di dalamnya baju yang bagus, baju yang bersih, kemudian sholat. Itu. Lahi teh datang ke rumah Allah di sisa-sisa waktu kita. Ya kan? Kemudian pakai pakaian juga yang sudah tidak bagus ya kan. Karena pakaian terbaik itu belum tentu baru ya kan. Pakaian terbaik yang kita anggap terbaik. Ya, bersih dari hadas, bersih dari najis semuanya. Kemudian ya seperti tadi. Mendatangin dengan melihat tersadek ya gitu lah ya kan, menghibah kepada Allah. Itulah kenapa kadang-kadang Allah memberikan ujian kepada kita, bagi kita terlambat Allah memberikan kita jawaban dari doa-doa kita. Allah ingin kadang-kadang kita menghibah-hibah lagi kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah. Karena para sahabat radhiyallahu anhum sia doang buik ngendeng ya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka Allah kadang-kadang memberikan rezeki dari yang dia tidak sangka. Ya kan, ada salah seorang sahabat datang, kebetulan saya lagi kelebihan garam, dapat. Itu hasil doa. Kita kadang-kadang lupa, anggap karena kita, padahal kita pernah berdoa, kadang-kadang kita lupa orang bawain kita. Itu tadi rezeki yang kita pancing dengan kita memberikan orang lain. Ya kan? Kami sering mengalami ini misalnya dulu ya kan. Kita berdoa tiba-tiba datang ya, ketika kita butuh duit, misalnya ketika anak sakit Masya Allah, tiba-tiba ada yang telepon gitu ya. Ada yang telepon, dulu kita waktu kuliah sering ngasih saya belanja katanya. Sekarang nih saya mau balas, pas persis dengan apa yang kita butuhkan. Itu memancing rezeki. Ingat Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Beda dengan manusia, luian berjanji, luian lupa lah. Ya kan? Makanya gambaran manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Insan itu ya tempat salah dan lupa. Luian salahna, luian lupena. Ya itu dia. Allah tidak pernah mengingkari janji. Cuma Allah kadang-kadang memberikan di saat yang tepat. Maka Allah memberikan seluruh kebutuhan kita, tidak dengan seluruh permintaan kita. Kadang-kadang permintaan kita tidak kita butuhkan. Ya kan? Tidak kita butuhkan karena ya, seorang penyair ya, Jalaluddin Rumi berkata tentang racun. Racun itu adalah segala keperluan yang tidak kita butuhkan. Itu jadi racun. Misalnya sudah butuh makan sepiring, nanti kalau ada makanan berlebih apa yang terjadi? Jadi racun dia, apa dia? Mubazir. Ya kan? Ketika kita butuh hanya mobil 1, tiba-tiba mobil kita 5, apa yang terjadi? Jadi racun. Kenapa? Kita berbangga-bangga sama orang. Datang orang minta-minta. Nah, coba kamu rajin kayak saya, punya mobil 5. Nah. Jadi racun ya, jadi racun. Racun dalam kehidupan ya kan. Itulah kenapa kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, kadang-kadang kita harus memancingnya dulu. Marak ada mancing empak laut ya kan, kokok. Kasih dia umpan yang baik. Ya, semakin baik umpannya maka ikan akan semakin cepat tertangkap. Gitu. Ya, itu dia. Nah, untuk membangun semua itu ibu-ibu butuh kejernihan. Butuh kebeningan. Si pertama kebeningan hati. Kejernihan hati. Men atin tadi na jernih,
hati ente penuh dengki, penuh hasad, maka kita nggak bisa memikirkan kebaikan. Kalau kita memikirkan kebaikan pun, yang kita pikirkan kebaikan kita sendiri. Nggak mau kita memikirkan kebaikan orang lain. Padahal kebaikan orang lain yang kita hasilkan, kita membantu orang lain sehingga orang lain bisa berbuat baik, maka pahala orang lain itu kita dapatkan tanpa mengurangi pahala dia. Tuh. Kebaikan hati. Si kedua, kebaikan pemikiran atau kejernihan pemikiran. Kejernihan pikiran kita. Pikiran tak harus jernih. Ya. Jernih dari segala hal-hal yang merusak, jernih dari segala syahwat, jernih dari segala prasangka-prasangka yang nggak baik, ya, jernih dari pemikiran-pemikiran yang kita tidak mendapatkan keridhaan Allah, gitu ya. Jernih dari pandangan yang sekiranya tidak mendatangkan keridhaan Allah, bebaskan diri kita dari situ. Itu kenapa Nabi katakan pandangan pertama adalah nikmat, pandangan kedua adalah maksiat. Kalau berkaitan dengan aurat, gitu ya. Itu dia. Jernihkan semuanya. Kita terlahir berbeda. Agar apa? Kita paham bahwa dengan perbedaan itu kita berpikir tentang sinergi. Apa sinergi itu? Saling tulang. Itu kodrat manusia, saling tulung. Maka ketika ada orang yang gak mau saling tolong menolong, maka dia kehilangan kodratnya sebagai manusia. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita butuh ikan dari nelayan. Kita butuh sayur dari para petani. Ya. Kita butuh ilmu dari para guru. Terus seperti saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk senantiasa menanyakan kepada diri kita, mengingatkan diri kita semua, sudahkah hari ini kita berbuat baik? Agar jangan sampai ketika malaikat melaporkan kita dalam kondisi tidak ada catatan kebaikan di catatan malaikat. Ingat, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Contohnya apa? Ketika kita berbuat maksiat, Allah katakan kepada malaikat, catat maksiat itu, kemudian tutup. Berbeda ketika kita melaksanakan kebaikan, apa kata Allah? Catat dan sebarkan kepada seluruh makhluk bahwa hambaku lagi berbuat baik. Tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita jende cengen batur ta cerita yang telembembe. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengatakan kepada malaikat catat dan tutup. Tapi ketika berbicara kebaikan, apa dia? Ya kan, catat dan sebarkan kepada seluruh makhluk tentang kebaikan hambaku ini. Nah, nengka dedik terbalak yan deh. Menita kirang terbalak nah. Ya, mau cerita tentang keburukan batur tak cerita padahal. Sudah kita sebarkan sana kemari. Padahal kita disuruh tutup aib sama tonta. Karena kalau kita tutup aib sama tonta, maka Allah juga menutup aib kita. Yang disebarkan adalah kebahagiaan, marak pernikahan kita sebarkan, luaskan, ya kan? Beda dengan kematian, ya kan? Kita sebarkan hanya sekedar memberitahu orang lain, bukan dibuat hura-hura, ya kan? Ya, beda dengan hal-hal yang baik seperti pernikahan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan Allah berikan barokahnya kepada kita semua, sehingga dengan itu kita bisa terus meningkatkan ilmu kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal-amal soleh kita, dan kita saling menasihati tentang hal itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.